Untungnya, Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya, aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara, padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu, apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Jokowi? Salam Pancasila. Ini ada undangan aksi turunkan Jokowi. Saya bacakan ya. Undangan aksi turunkan Jokowi. Desak DPR RI dan MPR RI untuk segera melakukan sidang istimewa terhadap Jokowi. Tenang saja Pak Jokowi. Tenang saja Pak Jokowi. Don't worry, be happy, dan tetap semangat. Akhir-akhir ini cukup banyak fitnah yang Bapak terima. Bapak dituduh membangun dinasti politik. Bapak dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Bapak dituduh sebagai pengkhianat. Semua itu adalah bohong. Sejak presiden pertama hingga era Presiden SBY, sudah tak terhitung berapa aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya, Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya, aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara, padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu, apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Jokowi? Berikut 5 aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana, ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau terus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih, ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga sangat fantastis di pasar dunia. 2. Akuisisi saham Freeport. Setelah 50 tahun dikuasai asing, pada tahun 2018, Presiden Jokowi sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport-McMoRan, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan, apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikitpun. Hasilnya, kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia karena Indonesia memang dulu hanya punya 9% saham di PT Freeport. 3. Rebut kembali FIR. September 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambil alihan kontrol ruang udara atau Flight Information Region atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura usai melakukan kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Secara otomatis area FIR Indonesia yang dihandle Jakarta menjadi semakin luas hingga 249.575 km persegi.
Menurut Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tujuan utama pengambil alihan FIR agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bisa mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut pengambil alihan FIR ini bisa menambah pendapatan negara, bukan pajak, untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM tanah air. 4. Pengambil alihan Blok Mahakam. Terletak di Kalimantan Timur, blok migas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tak heran jika Presiden Jokowi begitu getol ingin mengambil kembali harta karun milik bangsa ini. Usaha pemerintah Indonesia ternyata tak sia-sia. Pada awal tahun 2018, Total Exploration and Production Indonesia atau TEPI asal Perancis dan Intex Corporation dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke tangan Pertamina. Sebagai informasi, Blok Mahakam sendiri saat itu merupakan blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari produksi gas nasional. Sementara itu, dengan pengambil alihan ini secara ekonomi jelas sangat berdampak positif bagi pendapatan negara. Adapun di sisi sosial, pengambil alihan ini membuktikan Indonesia bisa lepas dari jeratan negara lain yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. 5. Kuasai Blok Rokan. Setelah mengakuisisi Blok Mahakam, di tahun 2018, Indonesia kembali merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal yang diajukan Pertamina kepada pemerintah Indonesia lebih baik dari Chevron, perusahaan tambang Amerika Serikat. Chevron yang telah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Salah satu isi proposalnya ialah memberikan keuntungan kepada negara sekitar 57 miliar US dollar atau setara 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Bagi Pertamina, pengambil alihan ini secara langsung membuat mereka menguasai 60% produksi migas nasional pada tahun 2021. Di sisi lain, pengambil alihan kembali Blok Rokan ini bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, efisiensi produksi migas, hingga menghemat devisa. Tak bisa disangkal, tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin aset tadi akan habis dimakan pihak asing. Di sisi lain, jika aset-aset di atas tadi sudah menjadi milik Indonesia sejak dulu kala, mungkin saat ini Indonesia sudah menjadi negara maju di dunia. Baik sahabat sekalian, sangat menarik ya video yang barusan kita saksikan bersama, yaitu kurang lebih ada 5 aset negara yang diambil alih oleh Jokowi. Ternyata rencana untuk mengambil alihan aset-aset negara ini juga sebelumnya sudah diupayakan oleh presiden sebelumnya, namun masih terjadi kegagalan ya, istilahnya kegagalan dalam upaya-upaya tersebut. Namun puji Tuhan dan kita patut bersyukur bahwa ya melalui tangan dingin seorang presiden Jokowi mampu mengambil alih 5 aset negara yang boleh dikatakan harta karun negara yang saat ini atau selama puluhan tahun itu dikuasai oleh pihak luar. Dan dengan demikian kita bisa berbangga bahwa memiliki sumber daya alam yang besar, yang luar biasa, tetapi harus juga memiliki dampak langsung kepada masyarakatnya. Karena seperti beberapa contoh tadi, ternyata kita yang memiliki aset begitu berharga, tetapi sayangnya masuk ke negara hanya sekian persen, bahkan di bawah dari 10% ya hasil tersebut. Tetapi dengan upaya ini, pengambilan aset ini, akuisisi beberapa perusahaan, akhirnya Indonesia ya uang-uang yang harusnya mengalir keluar akhirnya menjadi masuk kembali ke kas negara. Dan ini luar biasa. Kiranya presiden ke depan yang nanti melanjutkan karya-karya Presiden Jokowi mampu melanjutkan dan mampu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa yang boleh dikatakan ya seimbang atau sebanding dengan Presiden Jokowi ini, sehingga negara Indonesia tidak hanya dianggap atau dipandang sebelah mata oleh pihak luar. Salam Pancasila. Ini ada undangan aksi Undangan apa lagi? Turunkan Jokowi. Wah, Saya bacakan ya. ada saja undangannya ini. Undangan aksi Turunkan Jokowi. Desak DPR RI dan MPR RI untuk segera melakukan sidang istimewa terhadap Jokowi karena
diduga melakukan kolusi dan nepotisme dengan munculnya Gibran, anak haram konstitusi, sebagai calon wakil presiden. Kami menilai ini adalah bentuk dari kegagalan Jokowi memimpin Indonesia. Dan ini bagian dari kolusi dan nepotisme Jokowi yang tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita yang terdahulu. Maka dengan ini kami mengundang seluruh rakyat, mahasiswa, dan pemuda Indonesia untuk hadir dalam acara aksi demonstrasi pada tanggal 4 Desember 2023 hari Senin, waktu jam 2 siang sampai selesai. Tempat aksi gedung DPR MPR RI dengan tuntutan: 1. DPR RI harus segera melakukan sidang istimewa terhadap Jokowi. 2. Mendukung dan kawal netralitas pemilu 2024. 3. Kawal konstitusi. 4. Menuntut Gibran agar bertanggung jawab atas rusaknya tatanan etika konstitusi. Demikian surat ini kami sampaikan. Salam Indonesia, salam Pancasila, salam demokrasi Indonesia. Koordinator lapangan Gus Islahu. Kawan-kawan yang mau bergabung melawan tirani, hubungi nomor HP 0823 3904 9167. Humas Merdeka. Ini undangan yang berseliweran di media sosial dan juga di berbagai tempat ya. Undangan untuk turun ke jalan, ke gedung DPR dan mendesak sekian banyak atau beberapa poin tadi dengan tujuannya untuk menurunkan Presiden Jokowi. Dan salah satu poin yang disebutkan tadi adalah menghukum Gibran yang merusak konstitusi. Kok Gibran yang merusak konstitusi itu seperti apa? Toh yang mengajukan permohonan kepada pihak MK itu juga orang lain. Lalu MK yang memutuskan bahwa permohonan penggugat itu dalam hal ini untuk tinjau kembali aturan terkait dengan batasan usia minimal seorang capres-cawapres itu adalah pihak MK. Ya. Tetapi Gibran yang disalahkan dan diminta untuk dihukum. Nah, ini kira-kira kita memang benar Indonesia negara hukum, tapi hukum yang seperti apa dulu? Kok orang lainnya mengajukan, MK yang memutuskan, Gibran yang bersalah? Ini ada apa ini sebenarnya? Ya, mungkin upaya-upaya lain sudah tidak mempan lagi, jadi ya dengan cara-cara seperti ini. Tetapi saya sangat yakin sudah beberapa kali juga upaya people power untuk menurunkan Jokowi juga gagal. Ya, ada yang berencana menurunkan sekian juta orang. Ya, di baliknya itu ada Amin Rais, ada Rizal Ramli, ada macam-macam orang yang memang ya pada dasarnya sudah tidak menyukai Presiden Jokowi dan itu gagal. Nah, sekarang ketika Gibran sudah lolos menjadi cawapres, muncullah ijazah palsu, kemudian muncullah permintaan untuk menghukum Gibran. Aneh-aneh saja, ini yang kurang kerjaan semua orang-orang ini. Pemimpin itu ada rintangan sebesar apapun, dia harus di depan. Mantap. Jangan mengajak rakyat untuk pesimis. Jangan menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti rakyat. Saya ini sebetulnya sudah diam 4,5 tahun. Iya. Di fitnah saya diam. Saatnya melawan ya. Empat setengah tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam.
Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Mantap. Saudara sekalian, itulah komitmen seorang Jokowi yang ia katakan sekian tahun ia diam, tapi saatnya ia akan lawan. Dan nyatanya saat ini kita saksikan ya. Bentuk perlawanannya seperti apa, saya yakin sahabat semuanya juga sudah pada paham bahwa perlawanan yang sesungguhnya adalah perlawanan terhadap orang-orang dekatnya yang mungkin yang selama ini sering bersamanya, tetapi justru menganggap remeh dirinya, kemampuannya, kepemimpinannya, dan lebih mengarah kepada menyetir dirinya. Namun gagal ya, beliau tidak mengikuti itu semua dan mengambil keputusan dengan mendukung pasangan atau calon dari partai lain. Dan itu bentuk perlawanan yang sesungguhnya yang ia tunjukkan dan ia gaungkan kala di Jogja. Kalau di Jogja di depan publik ia ribuan orang dan dia katakan bahwa ia akan lawan. Dan saatnya memang benar-benar dirasakan bagaimana bentuk perlawanannya sehingga orang-orang kaget dan kelabakan. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami cintai. Tenang saja Pak Jokowi. Tenang saja Pak Jokowi. Don't worry, be happy. Dan tetap semangat. Tenang saja ya. Akhir-akhir ini cukup banyak fitnah yang Bapak terima. Bapak dituduh membangun dinasti politik. Bapak dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Bapak dituduh sebagai pengkhianat. Semua itu adalah bohong dan fitnah yang keji. Buktinya, lebih dari 74% rakyat Indonesia puas terhadap kinerja pemerintahan Bapak. 82% sebenarnya. Oleh sebab itu, lanjutkan pemerintahan Bapak hingga akhir Oktober tahun 2020. Ya, sepakat Bapak ya. Hanya mungkin koreksi tadi ya, kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi bukan 74%, tetapi 82%. Dan itu yang mungkin menjadi yang tertinggi di dunia. Ya, kepuasan terhadap kepemimpinan atau kepada seorang pemimpin yang ya tinggal beberapa bulan masa jabatan berakhir, justru naik tinggi ya. Dan ini yang tidak semua orang miliki. Dan hal ini jugalah yang membuat banyak orang yang iri hati dan tidak nyaman dengan keberadaan Presiden Jokowi, apalagi Presiden Jokowi justru mendukung paket lain. Presiden Joko Widodo merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di Bali, ngecek juga sih, katanya orang Bali pada nolak Pak Jokowi. Ternyata enggak tuh, baik-baik saja. Gianyar, Tabanan, Buleleng, bahkan Buleleng keren, Fox, ya? malah nolak Mega. Saya di Aston dan Pasar. Ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan video tadi. Melaporkan Jokowi ke KPK itu penting banget. Saya nggak habis pikir orang-orang pintar, orang-orang hebat tuh karena apa nggak pakai nurani ya. Berkali sudah dijelaskan oleh hampir 5 pakar hukum di acaranya Hotman Paris. Itu mengatakan bahwa sah-sah saja keputusan MK itu tidak menimbulkan apapun, efek perorangan nggak ada. Kok dikatakan nepotisme? Yang nepotisme itu justru yang punya partai politik. Banyak sekali mereka yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau hati sudah buta, akal pasti akan hilang. Sekarang Pak Jokowi dilaporkan ke KPK karena nepotisme. Saya jadi ketawa, ini orang yang laporkan ini punya otak apa enggak sih? Ada banyak hal yang memang sebenarnya perlu kita pelajari. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sebuah respon. Bahwa demokrasi ketika hegemoni partai terlalu kencang, terlalu dominan, nggak bisa. Karena demokrasi kan kekuatan ada di tangan rakyat. Maka hari ini PDIP sedang
mengalami instan karma dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Megawati yang mengatakan Instan karma itu apa ya? bahwa Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Pak Jokowi membuktikan kelabakan akhirnya segala macam cara dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, capresnya pun menjadi tidak logik. Padahal Pak Ganjar itu yang saya tahu itu keren. Saya 3 kali 4 kali bertemu dengan beliau. Saya menghormati, menghargai Pak Ganjar. Tapi tadi karena tekanan dari PDIP, akhirnya menjadi Pak Ganjar mengeluarkan statement-statement yang sangat tidak masuk logika terkait infrastruktur yang tidak menghasilkan lah dan banyak hal lagi. Hal-hal yang demikian, yuk mari kita berpikir dewasa, berpolitik secara dewasa. Keputusan MK itu tidak ada yang namanya konflik of interest. Konflik of interest itu adalah ketika kepentingan orang per orang. Kalau kemudian ada Bupati Kendal itu siapa? Mas Dito atau siapapun yang masih di bawah 40 tahun mau nyalon cawapres pun atau presiden, ya nggak masalah. Pakar hukum tata negara hampir semua menyatakan nggak ada konflik of interest, nggak ada nepotisme. Saya jadi heran berpikir yang semacam itu. Mereka buta hati dan akhirnya hilang logika. Yang MK itu norma. Kalau kebetulan Gibran yang dipilih, ya Gibran punya kapasitas. Terus gak usah, udahlah buktikan saja tanggal 14 Februari. Saat tanggal 14 Februari memang Gibran tidak pantas, ya sudah gak usah dipilih, kan selesai. Nggak kemudian ada tadi drama-drama Korea, sinetron dan sebagainya pakai nangis-nangis. Apa sih? Saya penangis ini. Usia segitu lagi lucu-lucunya itu teman-teman netizen pada ngomong seperti itu ketika lihat Pak Hasto nangis. Ngapain gitu loh? Udah nggak usah ribut, nggak usah geger, nggak usah baper. Mohon maaf, saya hormat, saya sangat salut dengan Bung Adian Apitupulu. Ya, dari mulai pergerakan di Forkot 98 saya lihat sama Manto dan saya mengikuti semuanya sampai beliau jadi anggota DPR dan beliau memang benar-benar pro rakyat. Total ya. Tapi begitu bicara tentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, semuanya jadi buta hati. Tidak melihat, sudah. Nggak usah berpikir apapun, nggak usah banyakkan drama. Udah, bentar lagi kok. Paling 100 sampai 90 hari lagi. Bulan Februari tanggal 14 tinggal kalau memang nggak setuju Gibran, ya sudah selesai. Hukum dia untuk tidak dipilih. Kan selesai, jadi nggak usah geger ini dan sebagainya. Malu-maluin gitu. Makin PDIP seperti itu, makin banyak ditinggalkan oleh pendukungnya. Ya mohon maaf, saya milih Jokowi 2014, 2019 saya di Seknas Jokowi. Itu karena Jokowi, bukan karena PDIP. Artinya, kemana arah Pak Jokowi, orang-orang kayak kami pasti akan ikut Pak Jokowi. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam NKRI, salam Indonesia Maju. Baik, terima kasih ya. Ini juga merupakan salah satu pendukung dari Presiden Jokowi ya. Ia kembali meluruskan bahwa anggapan orang terhadap Jokowi yang melakukan kolusi dan nepotisme ketika Gibran maju menjadi cawapres dan isu berkembang terkait dengan putusan MK, semuanya sudah diluruskan dan disampaikan tadi, bahwa beberapa pakar hukum tata negara pun mengatakan bahwa itu tidak ada pelanggaran yang namanya kolusi ataupun nepotisme terhadap permohonan seseorang kepada pihak MK untuk bisa meninjau kembali konstitusi atau aturan tentang pembatasan usia capres dan juga cawapres, dan semuanya sudah ditepis, sudah dijelaskan. Dan memang kalimat terakhir menarik, kami memilih Jokowi bukan karena partai, tetap karena figurnya. Sehingga saatnya tiba, atau saat ini pula ketika Jokowi tidak lagi maju menjadi calon presiden, tetapi kemana arah langkahnya, kemana jari telunjuknya, mengarah ke siapa orangnya, tentu para pendukung fanatiknya akan dengan setia mengikuti arah langkah tersebut. Lah yo, biyen sing diarani plangap longo ki Pak Jokowi. Jarene
Jokowi wonge plangap-plongo ora iso mimpin negara. Tapi nyatane pembangunan yang ngendi-ngendi, darat laut dibangun kabeh, ya kan? Bahkan bandara gawe nganu udara ya dipikir. Pariwisatane ya semakin maju. Iso menaklukkan ning luar negeri pun jenenge ya harum sekali, ya kan? Terus saiki genti Mas Gibran sing plangap-plongo. Diarani plangap-plongo. Jarene ora iso apa-apa. Bau ingusan. Wis pokoke sing biyen nyerang Pak Corangan sing ngelek-ngelek Pak Jokowi saiki genti. Tiga nyerang Mas Gibran. Ya Allah. Padahal sejauh ini setelah mengabarkan menjadi wapres ya kan. Mereka berdua, Pak Prabowo karo Mas Gibran, urung tahu ya ngelek-ngelek sapa ngono, nyepu keelekane sapa lawan pianune pilpres kuwi mengke urung ngene. Tapi sing rong pasang kayak jabang bayi. Sing nomor 1 Mas Atiku malah cek luwih apik malah timbangane nomor 3. Nomor 3 ambetane jabang bayi. Kowe tok lek ambisi lek nganu apa kowe ingin banget menang. Tapi ya mbuh maneh ya kan. Kita lihat aja tahun depan. Tuwek-tuwek ra kena dige tuwek-tuwekan. Ibarat kata kaya amit-amit jabang bayi. Gateli ya. Pokoknya aja lali tahun ngarep aku dukung Mas Gibran karo Pak Prabowo RI 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Baik sahabat sekalian, itu sebuah video dari seorang TKW asal Indonesia yang saat ini bekerja di Taiwan ya. Beliau merupakan pendukung setia dari Presiden Jokowi, dan ya ketika Jokowi dihina segala macam saya selalu ikuti video-videonya ya, video-videonya, dan ia tetap dengan semangat berapi-api menyuarakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang terbaik Indonesia saat ini, dan juga kemana arah langkah Presiden Jokowi ia akan mengikuti. Dan sebagai TKW ia berbangga bahwa Presiden Jokowi memiliki nama yang harum tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, termasuk di negeri di mana ia bekerja. Akhirnya terjawab sudah tantangan AQ. Jadi tantangan saya ada pernah beberapa hari yang lalu ya, untuk siapapun yang menghina kaki Bapak Prabowo yang pincang dan seret-seret, saya kasih tantangan untuk ke Papua. 2 hari kemudian Pak Presiden kita menjawab. Jadi beliau tidak hanya sekedar main ya di Papua sana dengan Pak Rajar bermain bola, itu memberikan jawaban untuk semua lawan politiknya. Jadi beliau di sana aman dan begitu asiknya, enjoynya bermain bola kaki. Tidak perlu adanya pengawalan, ya kan? Itu kan bermain bola pengawal di luar lapangan kan? Belum tentu loh presiden lain bisa melakukan itu, ya kan? Tapi beliau dengan asik aja bermain sepak bola. Jadi buat semua lawan politiknya yang berusaha ingin menjatuhkan Pak Jokowi, berusaha untuk terus menggoyang Pak Jokowi, itu ultimatum. Ya. Jadi jangan coba-coba sayang semuanya, apalagi kalian semua yang belum pernah melakukan apapun untuk Indonesia ini dan memberikan rapot merah juga menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ya. Jadi sudah teruji lah, Pak Jokowi bisa sampai Papua aman bermain sepak bola tanpa pengawalan di sisinya, pengawalnya jauh-jauh, ya kan? Dan juga Pak Prabowo yang kaki makanya sampai pincang, kalau nggak salah di timur ya terjadinya. Jadi ya, Pak Jokowi tidak hanya sedang memainkan catur, tapi juga sepak bola, paham itu.
Kalian semua lawan. Sepak bola itu kan gocek sana, gocek sini, ya kan? Ya, langsung gol aja kayak gitu loh. Paham kan? Jadi beliau ini tidak hanya jago bermain catur, tapi sepak bola juga. Dan nomor punggungnya itu 23, bukan sembarangan loh. Ya kan? 23 itu punya arti yang luar biasa. Jadi awalan akhiran semuanya di tangannya. Jadi beliau akan berjuang untuk Indonesia ini sampai selesai. Paham itu? Sampai selesai. Semua pembangunan sampai selesai beliau harus pegang. Jadi sudah tahu kan? Pembangunan yang beliau lakukan harus aman sampai selesai menjadi Indonesia ini menjadi negara maju. Karena tidak bisa 3 periode. Harus ada yang bisa melanjutkan, meneruskan dan menyempurnakan apa yang beliau lakukan. Apa yang beliau kerjakan. Jadi sudah tahu kan? Presiden 2024 itu Bapak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Karena 3 orang ksatria inilah yang akan menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Tidak hanya negara maju toh, Indonesia ini akan menjadi negara yang begitu disegani, dihormati, bahkan ditakuti oleh seluruh negara di dunia. Dan disitulah akan muncul negeri Atlantis yang hilang. Itulah Indonesia.